Aduh, saya cuma bisa geleng-geleng kepala ya. Cepatnya dapat, entengnya dapat, stabilnya dapat. Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau bahas satu raket paling istimewa hari ini. Dan ini adalah raket terbaik yang pernah saya cobain. Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada logo Yonex-nya dan kemudian di sini ada seriesnya yaitu Nano Flare. Langsung aja kita buka ya. Walaupun sebetulnya ini kemarin udah saya cobain di lapangan teman-teman. Ya biar videonya lebih estetik sih ya. Narik raket dari tas khususnya. Tara. Ya betul banget, ini adalah Yonex Nano Flare 800 Pro. Wow, ini adalah raket paling sempurna yang pernah saya pegang guys. Wah, terbaik banget. Kenapa raket Yonex Nano Flare 800 Pro ini istimewa banget? Ya selain performanya, selain juga harganya yang istimewa. Di lain sisi dia punya material terbaik dari brandnya Yonex guys. Dan yang paling penting, yang paling istimewa lagi guys, belum banyak konten kreator yang ngontenin raket ini. Karena memang guys, raket ini harganya lumayan tinggi banget. 2.900.000-an. Ini kalau bukan saudagar, orang yang memang duitnya berlebih-lebih, atau bukan toko badminton gitu ya, mikir berkali-kali untuk beli raket yang harganya 2,9 juta. Walaupun di sisi lain dia performanya, ya tadi saya bilang sempurna. Biasanya saya bisa dapat 10 raket yang saya review. Aduh, saya cuma bisa geleng-geleng kepala ya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita bahas aja bagian perbagiannya biar teman-teman bisa lihat secara detail bagian perbagian dari raket Yonex Nano Flare 800 Pro ini. Dan nanti pun akan ada penjelasan soal feel pemakaian raket ini ya guys. Karena memang di beberapa kali ini saya udah nyobain raket Yonex Nano Flare 800 Pro ini yang ya performanya bener-bener di luar jangkauan nalar kita. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah di bagian capnya teman-teman. Sudah jelas ini 2,9 juta teman-teman. Ada logo Yonex dan juga tulisan Japan, yang berarti ini memang benar-benar raket original dari brandnya Yonex yang made in Japan. Produksi terbaik dengan material terbaik dari satu brand nomor 1 dunia, Yonex. Kemudian di bagian gripnya, ini ukuran gripnya G5 teman-teman, jadi nggak terlalu kecil banget. Dan yang saya rasakan sih di grip ini udah cocok banget, pas banget di genggaman tangan saya. Nggak perlu digedein ataupun nggak perlu dikecilin lagi, tapi ini udah pas banget di tangan saya. Wah. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya teman-teman, di sini kita lihat raket ini memang udah punya teknologi di bagian konnya, yaitu Energy Boost Cap Plus. Ya ini standar kon yang dipakai raket-raket high-end Yonex kali ini ya. Yang mana di konnya ini ada logo Yonex, ada logo PBSI, ada stiker hologram originalitas raket Yonex ini. Kemudian ada spesifikasinya yang berat 4U, maksimal tarikan 28 lbs. Ya cuma 28 lbs teman-teman. Walaupun kalau kita lihat pemain-pemain dunia itu ketika pakai raket ini tarikannya bisa lebih dari 28 lbs. So kayaknya sih nggak perlu khawatir ketika teman-teman punya atau kebiasaan tarikan di 30 lbs ataupun lebih. Mungkin kuat, mungkin, tapi mungkin ini ya, saya nggak bisa memberikan garansi karena saya bukan Yonex ya. Tapi kan kayak ya pemain-pemain dunia biasanya 30, 31, 32 dan itu kuat. Walaupun kadang ketika crash ya patah juga. Mau raket murah mau mahal, kalau crash tabrakan di lapangan ya punya potensi untuk patah juga. Ya kemudian ukuran gripnya G5. Dan kemudian ada ID atau apa ya ini, nomor seriesnya 220932SP. Oke, kemudian kita naik ke bagian shaft
raket ini yang kita lihat dengan jelas bahwasanya di sini ada nama ataupun series raket ini yaitu Nanoflare 800 Pro. Nggak ngebayangin sih, ini raket paling mahal yang pernah saya pegang guys, 2,9 juta kurang 100 jadi 3 juta nih. Ya kalau ditambahin senar sebetulnya ya bisa jadi 3 juta juga ya, tambahin senar, tambahin grip, atau kita pengen beli senar cadangan untuk beberapa kali penyenaran ke depan gitu ketika putus gitu kan. Akhirnya genap juga 3 juta. Kemudian kalau diputar di sini ada tulisan headlight balance 10 mm longer. Kemudian di sini ada tulisan made in Japan. Ketika diputar lagi ada seriesnya lagi Nanoflare 800 Pro. Kemudian ada teknologi yang disematkan di raket ini secara keseluruhan yaitu High Modulus Graphite M40X Super HM Graphite, Super Ultra Pif Super Slim Shaft. Kemudian di sampingnya ada EB Cap Plus. Itu beberapa teknologi yang disematkan di raket ini, teman-teman. Ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Tapi benar-benar dengan apa yang disajikan di raket ini, ketika kemarin saya nyoba di lapangan, ini benar-benar salah satu raket tersolid, teristimewa, terpadat materialnya yang pernah saya coba. Dan ini keren banget, Yonex Nanoflare 800 Pro. Dan sebelum kita naik ke bagian T-joint dan juga frame kepala raketnya, yang sebetulnya Yonex sih kalau promosinya, beberapa kelebihan dari raket ini tuh terlihat atau lebih kerasa berada di bagian frame kepalanya. Buat teman-teman yang berminat membeli raket ini atau tanya-tanya dulu ke tokonya, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Dan beberapa link toko yang saya sertakan adalah salah satu toko terpercaya yang memang raketnya terbukti originalitasnya. Nggak ada raket-raket KW yang disediain. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi ya. Dan salah satu toko yang saya rekomendasikan adalah Pro Champion Sport guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian T-joint-nya. Ini salah satu kelebihan dari raket ini yang katanya Yonex sih di T-joint raket Nanoflare 800 Pro ini adalah salah satu teknologi terbaru di raket-raketnya Yonex ya. Yang mana dari seriesnya yang Nanoflare, dari frame kepala raketnya otomatis ada satu teknologi yang memang ditaruh di raket-raket di series Nanoflare, yaitu Sonic Flare System. Yang lebih gampangnya bilang sih, dari tingkat lancipnya raket ini, pipihnya raket ini guys, yang ketarak banget tuh di bagian sini, yang mana saya rasakan kemarin ketika pakai raket ini bener-bener punya hambatan angin yang minim banget. Apalagi dengan frame shape raket ini yang pipih, lancip, membelah angin, dipadukan dengan shaft raket ini yang stiff guys. Walaupun stiffnya bukan stiff yang sulit diadaptasi, bener-bener swing raket ini tuh responsif. Raket yang paling responsif yang pernah saya pegang. Tingkat responsifnya oke, tingkat pantulannya oke, tingkat pegasannya ketika dipakai lepok-lepok sesuai apa yang kita inginkan. Akurasinya wow banget. Walaupun stiff tapi bener-bener dipakai swing tuh enteng banget, ringan banget. Ini salah satu kelebihan dari salah satu teknologi yang disematkan di raket Nanoflare 800 Pro ini, yaitu Sonic Flare System, teman-teman. Kemudian, salah satu kelebihan lagi yang diunggulkan oleh Yonex dari raket ini adalah bagian samping frame kepalanya yang katanya sih ini wide system ya, yang agak lebar. Yang saya rasakan sih dari raket ini swingnya itu stabilnya, ini stabil. Raket paling stabil yang pernah saya rasakan asli. Cepatnya dapat, entengnya dapat, stabilnya dapat. Apalagi ketika shuttlecocknya nepok di senarnya ini ya teman-teman. Nggak ada getaran sama sekali. Istimewa lah, itu kesimpulan yang paling penting di awal ini adalah istimewa.
Dan informasi yang juga penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya frame kepala raket ini adalah isometrik ya teman-teman. Grommet raket ini jumlahnya 78 lubang dan kemarin raket ini dipasangin dengan senar BG66 Ultimax tarikan 2930 lbs. Kita coba dengerin hitting soundnya dulu. Ya, salah satu kelebihan hitting sound raket high-end itu adalah hitting sound yang dihasilkan lebih panjang ing-nya teman-teman. Seperti halnya raket ini. Oh. Jadi makanya kenapa kemarin ketika di lapangan saya pakai nepok shuttlecock bulu lancip yang baru itu, palanya masih keras gitu ya. Netting gitu, ting ting, ya kayak pemain-pemain dunia gitu sih. Buat netting bunyinya ting dia. Dan dari pengalaman saya ketika nyobain raket Yonex Nanoflare 800 Pro ini buat main di lapangan kemarin guys, ada beberapa catatan yang saya rasakan. Ada beberapa hal penting yang saya rasakan ketika awal kali pakai raket ini. Dan yang kerasa dominan banget adalah dari feel pemakaian raket ini, yang feel-nya itu kerasa raket yang pendek teman-teman. Makanya kenapa ketika kemarin saya penasaran banget ya, langsung saya ukur ternyata panjang raket ini tuh cuma 670 mm. Makanya kerasa banget raket ini feel-nya agak pendek. Bahkan berbeda banget dengan feeling raket Yonex di series Astrock yang waktu itu saya cobain bareng dengan raket ini teman-teman. Oh, asik cuy. Nanoflare 800 Pro. Ya, karakter shaftnya Steve ini sebetulnya udah lama banget saya pengen nyoba ya. Setelah dulu raket Nanoflare 700 sudah pernah saya coba, itu yang shaftnya medium. Dan waktu saya nyoba Nanoflare 700 sih penasaran banget sebetulnya dengan raket Nanoflare 800 yang memang karakter shaftnya lebih kaku, yang stiff ya. Hanya saja pertama kali pakai yang saya rasain ini feeling raketnya pendek ya. Ini lebih pendek daripada misalnya series Astrock, Voltric. Ini kerasa feelnya lebih pendek. Dan yang paling penting sebetulnya powernya asli. Powernya gila lah. Dipakai smash, nancep. Tingkat responsibility raket Nanoflare 800 ini yang wow banget dengan karakter shaftnya yang pipih lancip ini ya, Nanoflare system kalau bahasanya Nanoflare, kemudian ditambah karakter shaftnya yang stiff, jadi responsifnya plus asli. Di lain sisi yang keren materialnya, material raket ini yang bener-bener dipakai nepok shuttlecock itu langsung gak ada getaran kayak raket Nanoflare 700. Nanoflare 700 itu kerasa masih ada goncangan, mungkin karena lebih medium ya, lebih lentur ya. Ini lebih kaku, dipakai mukul lebih tersolid banget. Wow, feelnya keren banget. Walaupun ya itu nggak bakal adaptif untuk teman-teman yang biasa pakai raket yang fleksibel banget ya. Dan ini buat saya pribadi sih sempurna ya. Dan wajar sih kalau ini memang di kelas pro, harga 3 jutaan. Keren. Gimana mas, pakai raket high-end, ini terbaru banget mas. Nanoflare 800 Pro. Asli enak. Enak? Untuk defense enak, untuk nyaman juga enak. Cuma kan kita agak telat aja. Cepetan. Butuh adaptasi ya? Karena raketnya pendek ya. Agak pendek dikit. Enak sih, enak banget untuk defense juga, enak banget, ngulanginnya enak banget. Cepet juga ya. Cepet ya? Ringan swingnya ya? Terus kalau materialnya mas waktu mukul kok itu lebih berisi mana? Lebih berisi di sini. Ini padat banget ya? Mantap ya? Ibaratnya dia nggak ngeleyang, mukul tuh kayak mantep lah pokoknya. Berarti ibaratnya dia mau ngarah lurus ya lurus aja kayaknya. Jadi kalau raket ini harganya 2 kali lipat raket yang sampean itu wajar nggak? Wajar ya? Wajar. Iya. Dari suaranya juga udah beda ya? segar. Karena nggak biasa pakai kaku ya, mungkin merasa berat kali ya. Berat. Tapi enak buat masing-masing, enak banget. Swingnya ya? Swingnya nggak kena atok biasa, atok ini nggak. Karena dia cepet kali swingnya, gitu. Jadi nggak pakai delay, enak. Cepet ya, swingnya kayak nggak ada delaynya gitu. Iya, nggak ada delaynya. Tapi harus adaptasi juga sih. Iya betul. Karena biasa shaftnya medium kan, ada lenturnya. Ada lenturnya, pakai ini harus adaptasi juga. Kalau anunya, apa namanya, drive-nya agak telat sih. Agak telat. Karena belum biasa lah kali ya. Belum biasa sama kakunya. Tapi kalau untuk mas enak banget. Enak. Kalau untuk defense cuma enak. Kalau untuk agak drive mungkin belum agak telat ya. Agak telat ya. Harus yang lincah lah tangannya. Kalau kita kan
yang terbiasa lah ya. Berarti emang raket-raket yang biasa dipakai atlet dunia itu lumayan berat-berat ya rasanya ya. Tak kira hari ini kita berat juga ini. Gimana Tat? Abis pakai raket high-end-nya Yonex, harga 3 jutaan Tat? Wah, ya, pasti jelas beda dari segi perannya aja udah enak juga untuk Berisi nggak? Berisi nggak? berisi, terus megang itu nggak terlalu nggak nyaman, tapi nyaman gitu. Kalau yang lain kan kadang ada yang khusus untuk defend aja, khusus untuk nyemes aja. Kalau ini tak pegang nyemesnya enak, untuk defend juga lumayan sih enak. Jadi kayaknya enteng rata gitu. Nah, gitu, maksudnya all round lah ya? Ya, tipenya all round iya, kan? jadi buat nyemes ya nggak terlalu susah, buat defend juga nggak terlalu berat ya kan. Tapi staff kakunya ini kan stiff nih. Enak nggak adaptasinya? Enak. Saya belum punya power padahal. Ya, betul. Nyemes aja enak banget sih dari coba beberapa kali. Nah itu tadi ya teman-teman feel pemakaian raket Yonex Nanoflare 800 Pro ini yang kemarin udah saya coba di lapangan di beberapa match, di beberapa training yang saya lakukan bersama teman-teman. Yang jika saya kasih kesimpulan sih ada beberapa hal yang menjadikan raket ini tuh catatan penting buat teman-teman perhatikan ya. Yang pertama yaitu feeling raket ini kerasa agak pendek dari raket biasanya. Kemudian raket ini bener-bener materialnya padat banget. Asli ini salah satu raket terpadat yang pernah saya rasakan. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga adalah swing raket ini begitu cepat serta responsibility-nya tuh ngeri banget, oke banget, responsif banget. Apa yang kita lakukan tuh langsung cepat gitu ya guys ya. Walaupun memang untuk menyamankan dan untuk memaksimalkan performa raket ini yang saya rasakan memang butuh banget uris tangan yang kuat. Teman-teman yang tangannya belum kuat banget atau mungkin pemula yang pukulannya belum pas, belum punya power yang gede, mungkin bakal panjang lah proses adaptasinya. Tapi buat teman-teman yang memang udah berkembang, mahir, pro, ya kalau punya duit segini dibeli aja, nggak usah ragu. Karena memang ini istimewa banget. Dan ini adalah raket yang memang dari dulu udah saya pingin cobain ya. Setelah dulu itu nyobain Nanoflare 700 yang shaft medium, saya ngerti kalau series Nanoflare 800 itu memang shaftnya stiff. Saya tuh penasaran banget pingin ngerasain. Dan akhirnya dapat. Dan ternyata yang saya rasakan ini lebih gahar banget, lebih kaku, lebih powerful, lebih padat. Dan ini jauh dari getaran kalau dibandingkan dengan Yonex Nanoflare 700. Buat teman-teman yang punya duit segini, memang menganggarkan dana raket yang di kisaran 3 jutaan, ini salah satu referensi terbaiknya. Yonex Nanoflare 800 Pro. Semoga informasi kalian bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.